Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersuna Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Mantan Presiden Joko Widodo akhirnya harus buka suara untuk memperbaiki blunder yang dibuat oleh Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali. Ahmad Ali kan dalam tayangan di podcast gaspolkompas.com itu menyebut Gibran akan menjadi kompetitor terkuat pada Pilpres tahun 2029. Media dan publik itu menafsirkan bahwa Gibran itu akan bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Artinya ini berarti pecah kongsi dong antara Prabowo dengan Jokowi ya. Jangan dilihat Gibrannya lah. Ini karena faktor Prabowo Gibran ini kan faktor Jokowinya bukan faktor Gibrannya. Ya nggak salah kalau banyak media menafsirkan dan publik juga menafsirkan itu, netizen juga menafsirkan itu karena dalam podcast itu Ahmad Ali secara eksplisit dia menyatakan emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran. Ya kalau dia menyebut emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran itu termasuk Prabowo. Sebelumnya sempat saya bahas kan bahwa Prabowo Subianto itu oleh Partai Gerindra dalam Kongres luar biasanya pada Februari lalu itu disebutkan bahwa dia diberi mandat untuk maju menjadi calon presiden pada tahun 2029. Artinya itu periode yang kedua. Nah, kalau kemudian disebut bahwa oleh Ahmad Ali emang ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran, ya termasuk berarti dia lebih baik dari Prabowo dan itu artinya PSI sudah firm bahwa Gibran itu akan maju. Itu yang saya kira kemudian media banyak menafsirkan bahwa Gibran yang akan maju pada Pilpres 2029 bersaing dengan Prabowo Subianto. Tapi sebenarnya selain menyebut Gibran calon terkuat itu kalau di kalangan calon presiden muda misalnya Ahmad Ali juga menyatakan bahwa nggak ada tuh yang punya pengalaman seperti Gibran pernah terpilih menjadi wali kota dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Bahkan ketika ditanya oleh hostnya, bahkan misalnya disebutkan dibandingkan dengan AHY, misalnya dia juga menyatakan kan AHY tidak pernah punya pengalaman terpilih menjadi pejabat publik ya. Karena dia memang benar sih dalam soal ini karena dia pernah kalah ketika maju pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2020 2017. Waktu itu bersaing bersama Ahok dan Anies Baswedan. Dan Ahmad Ali juga menyatakan bahwa kalau sekarang AHY itu menjadi pejabat publik, dia karena yang pertama diangkat oleh Joko Widodo, waktu itu menjadi Menteri ATR, Kepala BPN, ya, hanya berapa bulan sebelum Jokowi lengser, dan kemudian sekarang ini dia diangkat kembali oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko. Tapi sebenarnya dalam perbincangan itu, kalau Anda amati, Ahmad Ali itu nggak hanya membuat blunder politik menyebut Gibran itu sebagai calon presiden, calon kompetitor terkuat. Tapi dia juga sebenarnya membuat blunder yang kemudian ini dibuat lucu-lucuan sih oleh para netizen, terutama dari Gen Z, karena dia ini kan menganalogikan, ini mungkin maksudnya tuh wah ini canggih lah Gibran itu ya. Jadi kalau ibarat prosesor itu dia katanya adalah versi upgrade dari Joko Widodo. Nah, kata dia kalau Joko Widodo itu versi Pentium 1, sementara Gibran itu sudah Pentium 3. Sekilas bagi orang yang nggak paham soal dunia teknologi semacam ini ya bener dong, dari Pentium 1 ke Pentium 3 itu kan berarti udah upgrade 2 kali dong ya. Tapi ini buat para netizen ini menggelikan gitu. Saya sendiri coba menggoogling apa sih, kenapa sih para netizen kemudian mentertawakan Ahmad Ali ini. Bahkan juga akibat omongannya itu juga Gibran juga diolok-olok oleh para netizen. Jadi kalau sekarang ini ya versi yang terbaru yang diumumkan oleh Intel itu awal tahun ini mereka sudah merilis versi yang terbaru Intel Ultra Core Series 3 untuk platform AI. Ah, ini penting nih kita garis bawahi soal platform AI ini. Nah, untuk Intel Ultra Core Series 3 ini fitur utamanya sudah dilengkapi dengan NPU, Neural Processing Unit untuk pemrosesan AI secara offline. Kemudian grafisnya terintegrasi basis Intelnya ARC dan tile arsitektur gitu. Detailnya apa? Jangan tanya saya ya. Itulah yang diumumkan oleh Intel ya pada awal tahun 2026 ini. Jadi setidaknya ada dua blunder ini dari Ahmad Ali yang secara politis ya tadi itu bahwa ini tentu saja
banyak soal ini, ada soal secara etika politik tidak pantas, kedua juga ini jadi pecah kongsi, atau kalau tidak pecah kongsi ya dia seperti musuh dalam selimut dong ya, jadi wakil presiden tapi ternyata diam-diam dia mempersiapkan diri untuk bersaing dengan Presiden Prabowo. Nah yang kedua yang di kalangan Gen Z ya, yang ini jadi bahan tertawaan. Dan ini ada yang menyebut pantesan Gibran tuh sering lemot dia gitu ya. Karena ternyata dia masih Pentium 3. Padahal kan di mana-mana kalau kita amati Gibran ini selalu ngomongin pentingnya literasi AI sejak dini. Yang terbaru dia ketika bicara di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, dia di dalam sebuah talk show itu yang dipandu oleh rektornya, dia mengingatkan tuh pentingnya literasi AI. Dan ini kemudian oleh para termol gitu, Rak Mulyono ini diglorifikasi bahwa siapa yang bilang Gibran nggak berani ngomong di kampus. Ini buktinya dia datang ke kampus. Ya tapi ternyata omongannya ya seperti itu. Oke, dia ternyata sering ngomongin AI, tetapi ternyata dianya sendiri masih versi Pentium 3. Ini kalau meminjam Ahmad Ali ya. Yang ini kalau saya cari-cari, saya googling, ini era akhir 90-an ya, Pentium 3. Ini tepatnya tahun 1995. Jadi apa sesungguhnya terjadi? Apakah kemudian Ahmad Ali ini bermaksud sebenarnya seolah-olah memuji tapi mendowngrade Gibran dengan menyebutnya sebagai prosesor Pentium 3? Kalau saya lihat pasti enggak. Ini maksud Ahmad Ali tentu dia ingin terlihat sophisticated, itu mengambil analogi soal tadi itu ya, soal prosesor ini ya. Karena apa? Karena kan dia tahu jelas pasarnya Gibran itu adalah pasar anak muda. Jadi ya harus melek teknologi dong ya. Kalau apalagi di era digital seperti sekarang, kalau nggak melek teknologi itu ya aneh gitu ya. Tapi kenapa kemudian malah jadi blunder? Ini kalau saya lihat ini ya penjelasannya ya. Kalau ini Ahmad Ali ini lahirnya tahun 1969. Berarti dia memang belum masuk generasi milenial, generasi digital gitu ya. Dia masuk generasi X gitu ya. Generasi X ini peralihan antara generasi baby boomer, orang seperti saya baby boomer, dan generasi milenial gitu. Ya harap maklum kalau dia bukan generasi digital, jadi ya dia nggak paham soal begini-begini ya. Jadi orang seperti Ahmad Ali ini, generasi X dan generasi baby boomer itu, ini dia bukan generasi digital. Jadi kalau kita sebut sebagai migran digital gitu ya. Yang seperti saya ini baby boomer ya. Ini baby boomer eranya itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi ledakan bayi pasca perang, karena yang dikelompokkan di baby boomer itu yang kelahiran 1946 sampai 1964. Oke, ini mungkin buat kita yang generasi boomer, baby boomer dan generasi X nggak terlalu mendapat perhatian. Tapi itu kalau Anda lihat di kalangan netizen gitu ya, terutama yang generasi X itu ramai banget itu. Bahkan ada yang meledek-ledek tanya sama Grok ini. Apa ini yang terjadi pada Gibran kok dia sering lemot gitu ya. Ya karena dia masih Pentium 3 kan gitu. Jadi ini untuk di kalangan para Gen Z dan milenial bahkan itu rame banget. Tapi saya kira kalau untuk generasi yang lebih atas tapi juga termasuk Gen Z dan juga milenial, blunder politiknya itu memang heboh juga gitu ya. Sangat heboh bahkan ini. Karena kemudian pernyataan Ahmad Ali bahwa Gibran Raka Buming Raka sebagai kompetitor terkuat di Pilpres 2029 menjadi bola liar yang kemudian memaksa Joko Widodo itu ya menekan tombol panic button ya gitu ya. Ini atau dia harus melakukan manuver darurat dengan menyatakan bahwa tetap kok skenarionya itu tahun 2029 itu adalah Prabowo Gibran. Jadi Prabowo Gibran itu 2 periode. Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Udah, itu aja. Oke, Mas. Jadi kalau kita lihat-lihat ini Ahmad Ali ini mungkin dia berniat memuji kapasitas Gibran. Ya, satu dengan menyebutnya bahwa dia yang terkuat, dia punya paling pengalaman, kemudian ditambah untuk pasar milenial, pasar digital, ya dia ini canggih lah, dia Pentium 3 begitu ya. Padahal ini sekarang kan sudah jadi barang langka ini yang masuk museum ya. Tapi kan niat baik itu tidak selamanya berbuah manis jika diksinya keliru.
sensitivitas dia sebagai seorang politisi senior kelihatannya kok dari sini dia cukup matang. Atau kita kalau positif thinkingnya mungkin dia keselip lidah saja ya gitu ya, dia menyebut itu ya, karena kan kemudian dia segera meralat itu dan dia menyatakan bahwa tidak pernah dia menyebut secara langsung bahwa itu adalah bahwa Gibran adalah kompetitornya Pak Prabowo. Bahkan dia menyebutkan kalau ditonton sepanjang podcast itu sebenarnya dia menekankan hubungan yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sekali lagi ini memang konteksnya adalah Jokowi dan Prabowo, bukan Gibran. Gibran bukan faktor. Kalau kalau meminjam istilah yang digunakan oleh para netizen kan dia ini adalah seorang anak yang ya nggak bisa cari kerja sendiri, jadi terpaksa bapaknya yang mencarikan kerja. Tapi mencarikan kerja kok sebagai wakil presiden gitu ya. Nah, menyebut seorang wakil presiden aktif sebagai kompetitor bagi presidennya sendiri di periode mendatang, ya ini sebuah blunder yang sangat fatal ya. Yang saya sebut ini Pak bisa merasa bahwa Gerindra loh ini sebenarnya diam-diam kita ini tidur sama dalam satu selimut dengan musuh. Secara tersirat publik dan media menangkap pesan bahwa Gibran siap mengkudeta estafet kepemimpinan Prabowo di 2029. Apalagi kita ingat ya orang kemudian langsung menghubung-hubungkan itu kan ketika mereka keduanya baru terpilih pada tahun 2024 saja sudah muncul isu bahwa ya Prabowo itu hanya 2 tahun saja menjabat dan kemudian setelah itu akan diserahkan kepada Gibran begitu ya. Ini baru 1 tahun loh ya, belum 2 tahun. Nah, kalau kita balik lagi ke pernyataan Ahmad Ali, ini bukan sekedar beda tafsir. Ini adalah ancaman terhadap stabilitas koalisi yang baru seumur jagung. Kendati Ahmad Ali itu bergegas melakukan klarifikasi, nasi sudah jadi bubur. Spekulasi pecah kongsi antara keluarga Solo dan Kertanegara terlanjur menjadi konsumsi publik. Respon cepat Jokowi yang menegaskan dukungan penuh bagi duet Prabowo Gibran untuk lanjut 2 periode adalah indikasi kuat adanya kepanikan politik. Mengapa Joko Widodo harus merasa perlu meluruskan urusan pilpres yang masih 3 tahun lagi itu? Nah, ini soal serius nih. Ada beberapa alasan krusial di balik langkah kita sebut sebagai pemadam kebakaran dari Jokowi ini. Satu, menyelamatkan Gibran ini dari isolasi. Jika narasi Gibran sebagai penantang Prabowo dibiarkan berkembang, loyalitas kubu Prabowo terhadap Gibran ini akan luntur. Gibran itu bisa dikucilkan di dalam kabinetnya sendiri sebelum sempat menunjukkan taringnya. Padahal kan Gibran selama ini setiap kali ada rapat-rapat dan sebagainya, ketika dia diminta untuk mengajukan catatan atau usul, ya dia menangkan cukup gitu saja. Jadi saya tidak tahu apakah ini strategi dari Gibran untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin lebih menonjol dari Prabowo, atau memang dia nggak paham dengan yang dibicarakan dalam rapat-rapat kabinet. Yang kedua, ini yang juga nggak kalah pentingnya, Jokowi tetap berusaha menjaga kepercayaan Prabowo. Jokowi sangat paham dalam politik bahwa fondasi dalam politik, fondasi dalam pemerintahan adalah kepercayaan trust. Jadi kecelutukan Ahmad Ali itu berpotensi meracuni hubungan personal keduanya ya, personal antara Jokowi dengan Prabowo. Karena jangan lupa Ahmad Ali ini adalah ketua harian Partai Solidaritas Indonesia. Jadi ya omongan dia itu harusnya bisa dipegang sebagai itu adalah sikap dari Jokowi. Pernyataan 2 periode dari Jokowi adalah jaminan tertulis dari Jokowi bahwa dia tidak sedang memelihara, bahwa Prabowo itu tidak sedang memelihara anak macan. Bahaya ini kalau kemudian Prabowo merasa ini gua memelihara anak macan, lebih baik gua kecek dari sekarang kan begitu. Ini bisa berantakan skenario-nya Joko Widodo ya. Tapi kan sebenarnya soal ini kita bisa melihat juga berapa waktu yang lalu para YouTuber Nusantara yang dikenal sebagai Ternak Mulyono itu kan pada waktu Pak Prabowo waktu itu memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, pada waktu itu kan juga mereka menyerukan agar Prabowo itu digulingkan, dan kita pasti paham itu nggak mungkin narasi yang muncul dari YouTuber Nusantara sendiri, tapi itu jelas merupakan kekecewaan lah dari kubu Solo. Kenapa? Karena ya Tom Lembong dan Hasto ini adalah musuh politik dari Joko Widodo, dan bahkan pada waktu itu PDIP menganggap bahwa itu adalah pesanan dari Jokowi. Ya apalagi kemudian kok dua orang ini dituntut oleh jaksa masing-masing 7 tahun penjara, walaupun kemudian vonisnya berbeda. Tom Lembong itu 4,5 tahun, sementara Hasto 3,5 tahun.
Tapi ini kalau kemudian diteruskan kan orang dihubung-hubungkan, tentu bukan orang ya, maksud saya dari internal Gerindra pasti punya catatan soal itu. Kemarin waktu Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, YouTuber Nusantara menyerukan agar Pak Prabowo digulingkan. Nah sekarang Ahmad Ali, nah kalau YouTuber Nusantara mungkin nggak dianggap lainnya orang bayaran saja gitu. Tapi kalau Ahmad Ali yang menyatakan seperti itu kan berbahaya karena dia adalah ketua harian Partai Solidaritas Indonesia, partai yang sekarang ini Jokowi menyiapkannya untuk dia total all out gitu ya untuk agenda mendukung Gibran sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Yang ketiga, investasi politik jangka panjang ya. Bagi Jokowi keberlanjutan itu adalah harga mati. Nah, jika duet ini retak di tengah jalan, maka seluruh agenda besar yang dia titipkan pada Prabowo Gibran itu terancam bubar. Politik jangka panjang ini sebenarnya kalau kita lihat pasti akan tergantung pada situasi dan hitung-hitungan politik pada Pilpres 2029 nanti. Kalau Gibran ternyata kemudian elektabilitasnya sangat kuat, ya dipastikan dia akan maju melawan Prabowo. Tetapi kalau ternyata dia elektabilitasnya rendah dan dari berbagai survei sekarang juga menunjukkan bahwa elektabilitas Gibran itu sangat rendah gitu dan ini tentu saja sebuah anomali untuk seorang incumbent seperti Gibran, ya paling aman itu menitipkan kembali kepada Prabowo untuk menjadi wakil presidennya begitu ya. Walaupun tentu sekarang ini tidak semudah pada Pilpres 2024 yang lalu ketika partai-partai politik koalisi pendukungnya Prabowo itu ya dengan terpaksa kemudian menyerahkan tiketnya sebagai calon wakil presidennya Prabowo kepada Gibran Rakabuming. Golkar kan sebelumnya mencalonkan Airlangga Hartarto ya sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Kemudian PAN itu mengusulkan Menteri BUMN waktu itu Erick Thohir sebagai calonnya. Tapi semua itu minggir ya ketika Prabowo akhirnya memilih Gibran Rakabuming. Dan saya kira pada waktu itu pasti ada deal-deal tertentu lah ya. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau kita pahami harusnya deal itu hanya berlangsung sampai satu periode. Nggak bisa dong Pak Jokowi nanti memaksakan kalau ternyata elektabilitas Gibran sangat rendah, Pak Prabowo kemudian dipaksakan berpasangan dengan Gibran. Itu satu dari sisi Pak Prabowo dan Gerindra. Dari partai-partai politik pendukung koalisi juga nggak mau lagi kalau dulu mereka bisa diancam oleh Jokowi. Sekarang kan mereka nggak apa ya mereka nggak takut lagi kalau diancam oleh Jokowi karena presidennya sekarang adalah Prabowo Subianto. Jadi ini investasi politik jangka panjang ini ya jangan sampai berantakan gara-gara statement yang dari Ahmad Ali yang blunder gitu. Dengan menegaskan bahwa dukungan untuk Prabowo Gibran berlaku hingga 2 periode itu, Jokowi itu sedang mengirim pesan keras ya kepada dua belah pihak. Kepada Prabowo dia tetap menyatakan loyalitasnya dengan dan menitipkan anaknya Gibran Rakabuming. Sementara kepada internal koalisi pemerintahan dia mau mengirim pesan jangan coba-coba memecah belah ya. Calon wakil presiden itu adalah jatah anak gua. Nah, kira-kira begitu. Bagaimanapun Jokowi masih punya saham yang sangat besar dalam koalisi ini gitu ya. Langkah ini adalah upaya mengunci semua pihak dalam satu gerbong itu hingga tahun 2034. Jadi pernyataan Jokowi bukan sekedar ramah-tamah politik, melainkan instruksi agar tidak ada lagi tokoh di lingkaran koalisi yang mencoba mengadu domba antara presiden dan wakil presiden demi kepentingan sempit tahun 2029. Masalahnya kan yang menyampaikan itu adalah elit politik PSI, elit politik yang dipimpin oleh anaknya Jokowi. Sebenarnya kita bisa sebut itu yang dipimpin oleh Jokowi ya, anaknya kan hanya ditempatkan di situ saja ya. Jadi sekarang ini sebenarnya bola kembali ke tangan para elit politik. Apakah mereka akan patuh pada garis komando 2 periode ini atau tetap memelihara agenda-agenda terselubung yang bisa meledakkan koalisi dari dalam? Saya kira kalau mereka kemudian tidak terlalu bereaksi, ya ini masih jauh lah, masih 1 tahun. Tapi kalau statement macam ini muncul menjelang pemilu berikutnya, menjelang pilpres berikutnya, pasti mereka langsung bereaksi. Satu yang pasti Jokowi itu kalau kita lihat berbagai langkah politiknya dia tidak akan membiarkan warisan politiknya hancur hanya karena 1-2 pernyataan blunder dari pendukungnya sendiri. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Dalam politik itu memang satu pernyataan itu bisa mengubah peta politik yang luar biasa ya. Kalau dalam kasusnya Ahmad Ali tadi bukan bisa ya sementara ini tentu membuat partai-partai politik sudah mulai pasang kuda-kuda, tapi yang
dari kalangan netizen ini menjadi bahan tertawaan. Tapi jangan dianggap remeh bahwa ini tidak ada dampak politiknya. Pasti ada dampak politiknya karena pada Pilpres 2029 nanti itu pemilih muda, dalam hal ini milenial dan Gen Z yang melek digital tadi itu mereka itu akan menjadi pemilih yang terbesar 60-70%. Jadi bagaimana mungkin mereka yang dari generasi analog atau generasi yang lemot Pentium 3 tadi kemudian bisa kompatibel. Yang sekarang saja sudah ultra core series 3. Kita nggak tahu nanti pada tahun 2029 pasti jauh lebih cepat lagi ya. Perkembangan teknologi memang seperti itu. Pelajaran apa yang bisa petik? Nah, menurut saya silakan Anda sendiri menafsirkannya ya, karena kalau Anda dari generasi yang generasi lama, generasi milenial, generasi baby boomer pasti melihatnya dari angle politik ansih, tetapi kalau dari generasi digital pasti mengaitkan dengan teknologi dan juga pilihan-pilihan mereka terhadap nanti para kandidat. Saya harus Munarif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.